Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman sekalian yang berbahagia, saya Ramli Bidula sebagai Dekan FKM Untika Luwuk, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tompo Tika Luwuk, memberikan tanggapan terkait dengan COVID atau coronavirus disease 19 yang sekarang ini menjadi pandemi atau wabah di sebagian besar negara di seluruh dunia. Semua para teman-teman sekalian sudah mendapatkan berbagai informasi dari berbagai media terkait dengan informasi COVID-19 ini. Dan saya kira semua teman-teman sudah banyak mendapatkan informasi-informasi yang terkait hal ini, mulai yang sederhana sampai yang komplit dan sebagainya sudah teman-teman dapatkan. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan terkait dengan kecemasan atau kepanikan yang sama-sama kita bisa lihat di tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat-masyarakat yang belum banyak mendapatkan informasi tersebut tentang bagaimana cara pencegahan dan lain sebagainya terkait dengan COVID ini. Mereka terdapat kepanikan yang berlebihan. Tentu semua orang akan panik, tetapi kepanikan ini yang berlebihan akan memicu perilaku-perilaku yang abnormal yang terkait dengan kecemasan-kecemasan akibat dari COVID tersebut. COVID ini sudah banyak mengganggu psikologis masyarakat, psikologis massa, sehingganya masyarakat banyak yang melakukan perilaku yang di luar kebiasaannya. Adanya dalam kondisi kebiasaan yang negatif. Kita sudah banyak mendapatkan gambaran bahwa orang sudah pada menimbun masker, harga-harga barang mulai naik, harga-harga sembako tidak terkontrol lagi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang paling penting adalah kecemasan ini akan memicu dari sisi biologis, itu akan memicu hormon. Nah, justru memicu hormon ini akan mengganggu kestabilan emosi kita. Nah, mengganggu kestabilan emosi kita itu sangat berpengaruh pada yang namanya sistem imun kita. Itu yang terpenting. Nah, sementara COVID ini bisa membuat orang tertular dan bahkan menyebabkan gejala dan bahkan paling fatal adalah kematian, itu karena sistem imun kita tidak mampu untuk melawan virus tersebut. Nah, mungkin teman-teman sudah dapatkan tentang informasi bagaimana mekanisme virus itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian bagaimana mekanisme perlawanan tubuh terhadap sesuatu benda asing yang terkait khususnya pada virus ini, itu akan dilawan oleh sistem imunitas tubuh kita yang secara alami diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan sedemikian rupa agar hal-hal yang seperti itu, khususnya virus ini, dilawan oleh tubuh kita. Nah, teman-teman sudah melihat ada beberapa media yang menyiarkan atau memberitakan tentang seorang dokter hewan ahli virus yang banyak berkecimpung dengan dunia virus, menyatakan bahwa sebenarnya virus COVID ini sudah lama. Nah, mungkin yang baru ini adalah
apakah itu terjadi mutasi gen dan sebagainya terhadap virus tersebut. Nah, yang paling parah adalah virus ini kecepatan untuk penularannya sangat-sangat cepat. Meskipun orang yang tidak menimbulkan gejala itu sudah mampu menularkan kepada orang lain, bayangkan saja kecepatan dari penularan dari virus tersebut. Ya. Nah, saya lebih stretchingnya atau mengkhususkannya pada persoalan bagaimana tingkat stres ini akan mempengaruhi sistem imunitas kita. Ada sebuah teori yang disebut dengan teori psikoneuroimunologi. Psikoneuroimunologi adalah bagaimana kondisi psikologis atau kondisi mental ini sangat mempengaruhi naik turunnya daya tahan tubuh seseorang. Nah, dalam psikoneuroimunologi ini memberikan gambaran bahwa ada sebuah perilaku, ada pepatah Jepang mengatakan bahwa penyakit itu adalah dari pikiran. Kenapa bisa? Karena ternyata sistem pengendalian tubuh kita ini ada semuanya dari otak, sistem otak atau dari sistem saraf pusat kita, sistem saraf kita. Itu sangat berperan penting dalam mekanisme tubuh kita, baik secara patologis, yang terkait dengan patologis atau penyakit, yang terkait dengan daya tahan tubuh kita, yang terkait dengan mental dan sebagainya. Nah, kalau seseorang mendapatkan tekanan stresor, sumber stresor itu atau sumber stres itu dengan cara mendakapinya berlebihan, maka dalam teori psikoneuroimunologi itu mengatakan bahwa ketika seseorang stresnya berlebihan, maka ada yang disebut dengan hormon kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenalin ini akan keluar. Nah, adrenalin ini kita akan keluarkan orang biasa marah, kemudian sedih, stres, nah tertekan. Ini hormon adrenalinnya akan naik. Nah, justru hormon adrenalin ini itu atau kelenjar adrenalin ini akan memicu yang namanya hormon kortisol. Ya. Apa bahaya hormon kortisol? Hormon kortisol ini ternyata dalam teori psikoneuroimunologi ini adalah dia menekan sistem imun manusia ketika saat stres. Saat orang stres, adrenalinnya naik, adrenalin ini akan memicu hormon kortisol. Nanti teman Bapak Ibu sekalian atau kawan-kawan sekalian bisa mencari di informasi-informasi tentang bagaimana hormon kortisol ini mempengaruhi sistem imun kita. Yang jelas bahwa ketika hormon kortisol ini meningkat, ternyata dia menekan sistem imun kita. Sistem imun yang terjadi secara alami, imunitas itu atau antibodi kita itu akan ditekan oleh hormon kortisol karena stres. Dari hormon kelenjar adrenalin akan meningkat, kemudian akan memicu pengeluaran hormon kortisol. Ternyata hormon kortisol ini bersifat negatif terhadap antibodi kita. Nah, bagaimana Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bisa membayangkan kalau sistem imun kita itu sudah turun karena gara-gara kita stres, hormon kortisol kita meningkat, daya imun kita menurun, otomatis akan mempengaruhi progresivitas penyakit. Ya. Jadi virus yang masuk itu karena kita stres, yang harusnya daya tahan tubuh kita sudah misalnya masuk ke lubang hidung. Itu tandanya ada perlawanan dari tubuh kita adalah kita bersin. Bersin itu adalah satu tanda awal bagaimana tubuh kita merespon untuk mengeluarkan dan tidak menerima benda asing yang masuk pada tubuh kita. Nah, ketika misalnya dari hidung masuk ke dalam tenggorokan kita, itu reaksi kita pada tubuh kita adalah batuk. Itu merupakan mengeluarkan, ya, berupaya untuk mengeluarkan benda asing yang masuk, virus, bakteri dan sebagainya.
Nah, itu mekanisme pertahanan tubuh kita sudah ada secara alami. Nah, kalau misalnya masuk ke dalam tubuh kita, katakanlah lolos virus itu atau bakteri kita ke dalam tubuh, maka reaksi tubuh kita juga akan memberikan daya imunitas kita akan keluar, tandai dengan misalnya orang demam. Ya, demam itu merupakan suatu proses alamiah untuk melawan dari virus tersebut atau bakteri dan benda asing tersebut. Nah, dengan sendirinya dari beberapa teman-teman pasti sudah melihat beberapa informasi video tentang reaksi-reaksi tubuh terhadap virus atau bakteri dan benda asing yang masuk, itu demam. Sehingga kalau khusus pada virus nanti akan terbentuk antibodi, tergantung pada antibodi tersebut pada seseorang. Nah, kembali lagi yang menjadi persoalannya adalah kepanikan kita yang berlebihan akan menimbulkan stres. Justru jangan sampai kita tidak kena COVID, tetapi kita sudah punya penyakit penyerta, tiba-tiba karena informasi COVID yang sangat berlebihan dan sebagainya, maka tingkat stres kita akan naik. Nah, tingkat stres kita akan naik yang tadi, maka hormon kortisol kita akan dikeluarkan, akan otomatis menekan sistem imun kita atau daya tahan tubuh kita menurun yang diakibatkan oleh peningkatan hormon kortisol. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, jadi teman-teman sekalian, kita waspada waspada boleh dan waspada itu wajib. Namun kepanikan itu kita harus mampu mengontrol diri kita. Jangan sampai kita terlalu stres memikirkan COVID-19. Kemudian daya tahan tubuh kita malah turun. Dan mungkin kita tidak terpapar dengan COVID, tapi ada beberapa penyakit lain, yang virus jenis lain yang masuk ke diri kita, kemudian itu bisa masuk dan tidak bisa dikalahkan oleh daya tahan tubuh kita yang sudah menurun akibat kita stres. Jadi himbauan atau saya sebagai dosen yang mengajar terkait dengan perilaku yang berkaitan dengan bagaimana perilaku kita itu dikontrol oleh sistem saraf kita. Sistem saraf kita ini sangat merupakan central processor unit atau yang mengendalikan segala aktivitas kita adalah di otak kita. Sehingganya otak kita jangan dibuat stres. Sehingganya jangan sampai perilaku-perilaku kita itu membuat hal-hal yang harusnya normal menjadi tidak normal. Nah, sekarang kita jangan berstres yang berlebihan, tapi bagaimana kita mengendalikan perilaku kita dengan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian sudah mendapatkan informasi banyak sekali. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan cepat berakhir masalah COVID ini, dan dengan COVID kita bisa menjadikan perilaku kita menjadi perilaku yang hidup bersih dan sehat atau PHBS, dari cuci tangan yang teratur, kita makan makanan yang bergizi, kemudian kita rajin berolahraga, tidak merokok, dan lain sebagainya, perilaku-perilaku sehat yang lain. Oleh karena itu, semoga ini kita mengambil pelajaran bahwa sesungguhnya sehat itu adalah hak kita. Kalau itu adalah hak kita, maka kita punya juga kewajiban untuk menjaga hak tersebut. Dengan perilaku hidup bersih sehat, kita bisa menjaga kesehatan kita bisa menjaga keluarga kita bisa beraktivitas dengan baik, yang lebih terpenting kita bisa beribadah dengan baik karena kita sehat, dan juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-hari karena kita sehat. Paling penting, satu kata kunci menghadapi segala situasi, dikontrol stresnya, jangan sampai berlebihan, kemudian justru itu menurunkan daya tahan tubuh kita. Jangan sampai daya tahan tubuh kita menurun, banyak virus bakteri masuk ke diri kita tidak bisa dilawan karena daya tahan tubuh kita lagi menurun karena gara-gara
hormon kortisol kita, menekan sistem imun kita. Terakhir, ayo kita tetap waspada, tetap tinggal di rumah, agar kita tidak punya risiko untuk tertular dan juga menularkan kepada orang lain. Perilaku hidup bersih sehat, cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga, tidak merokok, membersihkan lingkungan rumah, dan sebagainya, itu merupakan hal yang wajib. Mudah-mudahan kita bisa berubah menjadi istilahnya mensintesis perilaku baru. Kita mensintesis perilaku baru yang dulu kita tidak rajin ber-PHBS karena ada peristiwa yang luar biasa seperti ini. Kita menjadikan kita pelajaran untuk berubah. Dan saya sudah pernah menulis persoalan perubahan perilaku kita karena ada ancaman. Itu pada edisi sebelumnya saya sudah menulis dengan judul berubah karena corona. Itu tulisan saya terkait dengan perubahan perilaku karena ada ancaman, dengan berbagai teori-teori health belief model dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian bisa mengakses itu di Facebook saya atau di WordPress saya, bisa diakses di Google. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi-informasi ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.